warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Mulyani dari Prodi Manajemen, kelas reguler B. Sebelumnya, saya di sini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit dan mencari artikel mengenai sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan peran komputer sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, saya akan mencari artikel tersebut di dalam website. Yang pertama, website Google Cendekia, website Sinta, website Sesayen Direct, dan website doaj.org. Dari keempat website tersebut, saya merekomendasikan atau mencari artikel di Google Cendekia. Yang pertama, saya akan mencari artikel tentang sistem informasi dan manajemen. Download artikelnya. Kemudian saya akan mencari artikel mengenai sistem informasi akuntansi. Di-download. Sudah di-download. Saya akan sedikit menjelaskannya mengenai artikel yang sudah saya download. Yang pertama, artikel mengenai sistem informasi manajemen. Seiring perkembangan global di era informasi, keberadaan masyarakat mengalami pergeseran pola yang dinamis. Kehadiran hasil karya manusia di bidang teknologi informasi menjadi karakteristik di mana masyarakat sekarang dikenal sebagai masyarakat informasional. Akan tetapi, belum semua masyarakat mampu mengelola informasi yang tak baik atau dengan baik. Dengan kata lain, masih ada beberapa yang belum memahami pentingnya sebuah informasi. Kemudian, manajemen sendiri mencangkup proses pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri yaitu sistem yang mengolah data atau mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbasis komputer. Hingga kini, sistem informasi berjalan secara terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Sistem informasi manajemen juga mempunyai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, secara sistem umum, perangkat lunak terapan, secara umum, dan program aplikasi. Selain itu juga ada konsep dasar informasi, tujuan sistem informasi manajemen yang kita dapatkan, kemudian proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dari beberapa sistem informasi manajemen juga terdapat beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Sistem ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran operasional, dan pengelolaan persediaan. Selain itu juga ada SCM, ada Transaction Processing System, OAS atau Office Automatic System, Knowledge Work System, dan sebagainya. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya.
dari artikel atau mengenai artikel sistem informasi manajemen. Selanjutnya, saya akan melanjutkannya dan menjelaskan sedikit mengenai artikel sistem informasi akuntansi itu. Sistem informasi akuntansi selain digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapatkan informasi, menganalisis, dan memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada level manajemen di bawahnya dan karyawan pelaksana. Sistem informasi akuntansi juga merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dan mengendalikan kegiatan usahanya, dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi akuntansi juga merupakan subsistem yang merupakan satu kesatuan sistem bisnis proses yang saling keterkaitan satu sama lain. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapatkan informasi, menganalisis, dan memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada level-level manajemen dan karyawan di bawahnya. Kemudian, tujuan sistem informasi akuntansi yang terdiri dari mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, melakukan pengendalian terhadap aspek perusahaan. Selain itu, masih banyak lagi materi yang terdapat dalam artikel sistem informasi akuntansi. Saya sudah mendownload buku pegangan mahasiswa. Ini bukunya. Selain itu juga saya mempunyai cetakannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang atau tugas yang ke-11, penjelasan tentang saham, analisis teknikal, dan analisis fundamental. Ini yang harus saya jelaskan dari poin 1 sampai poin 7. Sebelumnya saya akan mencarikan materinya dari poin 1 sampai 7. Selanjutnya saya akan menjelaskannya satu per satu. Kita cari dulu materinya, saham itu apa. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Ini materinya. Lalu saya lanjut nomor 2. Segmen saham berdasarkan perusahaan. Nah, yang ini. Segmen pasar pada pasar sekunder seperti pasar reguler, pasar tunai, pasar negosiasi, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya saya akan mencari materi tentang laporan keuangan 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kalau tidak ada yang 10 tahun terakhir ya, Pak. Nah, ini. Di sini ada contoh laporan keuangan perusahaan TBK atau perusahaan TBK publik terbuka. Ada laporan Astra Agro Lestari TBK sama PT Adaro Energi TBK. Kemudian lanjut, saya akan mencari materi tentang apa saja sih yang mempengaruhi turunnya saham atau harga saham. Pasti belum banyak yang tahu. Materi poin 1 sampai 7 ini juga saya akan mengcopy pastekannya atau akan mencetaknya di Word. Nanti lalu saya akan cetak untuk pegangan saya belajar dan membaca apa sih saham itu dan lain sebagainya. Nah, biar tahu nantinya apabila saya ingin
membeli saham yang harus bagaimana untuk yang pemula. Selanjutnya, jumlah daftar saham berdasarkan abjad. Kembali. Nah, ini. Dari A sampai Z itu semuanya ada. Banyak sekali, hampir ratusan, 700 kalau gak salah. Selanjutnya, lanjut saja. Saya akan mencari materi tentang istilah dalam saham. Cari materinya dulu, nanti baru bisa saya jelaskan satu persatu. Untuk memudahkan saya. Banyak sekali. Average up, bandar atau market, bandarmologi, kapital, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu poin terakhir, nabung di bank versus nabung saham. Kita cari materinya terlebih dahulu. Investasi saham atau nabung di bank, apa sih bedanya? Yang membedakan nabung di bank itu apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan nabung di saham juga itu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Materi sudah dapat, saya akan menjelaskannya satu persatu dari poin 1 sampai poin 7 yang saya sudah siapkan. Nah, saham itu apa sih? Poin pertama, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kedua, analisis teknikal dan fundamental. Apa sih analisis atau analisa fundamental dan analisa teknikal? Analisa fundamental ialah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan atau kondisi ekonomi dan industri yang terkait. Analisa fundamental pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio dan lainnya. Kemudian analisa teknikal. Analisa teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Lalu manakah atau mana sih yang lebih baik digunakan, analisa teknikal atau analisa fundamental? Masing-masing analisa atau analisis memiliki keuntungan dan risiko masing-masing. Investor memiliki metodenya tersendiri dalam menentukan saham yang dibeli. Analisa teknikal merupakan metode yang baik untuk menganalisa kondisi pasar yang sedang terjadi dan berinvestasi dalam kurun waktu yang pendek. Sementara analisa fundamental rata-rata merupakan investor yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap bisnis yang dilakukan perusahaan, akan menentukan harga perusahaan sehingga mereka tidak terpengaruh pada fluktuasi harga saham pada jangka pendek dan cenderung berinvestasi pada jangka panjang. Selanjutnya, materi yang ketiga, segmen saham berdasarkan perusahaan. Di sini terdapat 3 segmen saham berdasarkan perusahaan, yaitu pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pasar reguler adalah transaksi yang dilakukan dalam satuan lot perdagangan. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. Kedua, pada pasar tunai. Pada pasar tunai ini, transaksi juga dilakukan dalam satu lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama, di hari itu juga. Ketiga, pasar negosiasi. Pada pasar negosiasi, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual serta menggunakan satuan lembar. Perdagangan pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
Transaksi di pasar negosiasi biasanya dilakukan melalui perantara dealer, perusahaan, sekuritas, berbeda dengan transaksi di pasar reguler, yang dapat dilakukan langsung melalui platform milik perusahaan sekuritas. Selanjutnya, laporan keuangan 10 atau 5 tahun terakhir. Ini laporan keuangan PT Adro yang saya tadi cari. Nah, yang ini nih. Laporan keuangan 10 tahun atau 5 tahun ke belakang. Nah, ini. Nah, saya mengambil laporan keuangan yang PT Adaro Energi Tbk. Di sini terdapat laporannya sama seperti yang saya dapatkan tadi, namun saya mendownload gambarnya saja. Nanti saya akan cetak dengan penjelasannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskannya. Yang pertama, total aset perusahaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kemudian naik kembali pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2013 naik dari posisi tahun sebelumnya 2012. Nah, ini tadinya turun di tahun 2014, lalu kemudian di tahun 2015 sampai 2016 itu naik kembali. Selanjutnya, liabilities posisi yang tertinggi terjadi pada Desember tahun 2013. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2014, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Nah, di tahun 2012 sampai 2013 liability naik, kemudian tahun 2014 turun, kemudian naik lagi pada tahun 2016. Terakhir yaitu equity nilainya turun naik tapi masih pada nilai yang positif. Pada 2014 mengalami sedikit penurunan dari 35,36% menjadi 3,4% di tahun 2014. Ini. Nah, 2014 3,40 menurun 3,4%. Kemudian naik kembali di tahun 2015 menjadi 14,10%. Nah, 14,10%. Dan di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 9,98%. Ini adalah laporan keuangan 5 tahun terakhir perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Selanjutnya, poin kelima. Apa sih yang mempengaruhi naik turunnya saham atau harga saham? Yang pertama itu aksi korporasi perusahaan. Yang dimaksud di sini berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal sifat yang fundamental dalam perusahaan. Contohnya, terjadi akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Kedua, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham, sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi banyak. Contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan pendanaan modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Keempat, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs. Kelima, kondisi fundamental ekonomi makro. Kondisi fundamental ekonomi makro juga memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham, misalnya naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro, dan lain sebagainya. Poin ke-6, rumor dan sentimen pasar. Ke-7, faktor manipulasi pasar. Ke-8, faktor kepanikan. Faktor kepanikan ini juga bisa secara langsung berefek pada fluktuasi harga saham.
Contohnya pada kasus tahun 2006, sewaktu muncul pemberian di media massa tentang meledaknya salah satu pipa perusahaan gas negara atau PGN akibat lumpur lapindo. Munculnya berita tersebut berdampak langsung pada harga saham PGN yang memiliki kode saham PGAS sebab banyak investor menjual saham PGAS. Namun setelah melakukan analisis tentang meledaknya pipa tersebut, ternyata kejadian itu tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap keseluruhan bisnis perusahaan gas negara. Akhirnya sehari kemudian harga saham PGAS mulai naik kembali. Selanjutnya nomor atau poin 6, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Sebelumnya belum saya salin ke dalam PDF atau Word. Nanti saya akan salin, kemudian saya akan cetak menjadi pegangan saya untuk belajar. Ini data jumlah dan daftar saham. Jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Ini saya menemukannya terdapat 727 berdasarkan abjad. Abjad A ada 10, B juga ada, C banyak sekali, D, huruf E, F, G, H, I, huruf J, huruf K, 10 hampir semua 10, huruf K, L, huruf M, maba, M gak main, MAIN, MAMI ada 10, N sama 10, O ada 6 huruf O, V, P ada 10, Ki untuk huruf Q tidak ada sama sekali atau tidak ada satupun. R ada 10, S sama 10, T sama juga 10, U 10, V terdapat 6, W 10, X sama seperti Q tidak ada satupun, Y ada 3, Z ada 4. Itu mungkin jumlah dan daftar saham di suatu perusahaan terdapat dari huruf A sampai huruf Z ada semua terkecuali huruf Q dan huruf X itu tidak ada satupun. Kemudian lanjut nomor 7 yaitu istilah dalam saham. Istilah-istilah dalam saham kan pasti untuk pemula yang ingin investasi saham itu kan belum tahu apa saja istilah-istilah dalam saham itu. 1. ARB yaitu ARA atau kepanjangan auto reject atas, sedangkan ARB kepanjangan auto reject bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem berusaha mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Kedua, bullish versus bearish, yaitu bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat dan sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Kemudian bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Selanjutnya blue chip
yaitu saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip juga memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik dengan sangat handal dan dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Kemudian ada bid atau ask, yaitu istilah yang menunjukkan pada jual beli dalam satuan lot pada tiap harga. Kolom bid mengarah pada pembelian, sebaliknya kolom ask mengarah pada penjualan. Kelima, cut loss. Istilah cut loss merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Apabila saham investor mengalami turun dan berkelanjutan, biasanya investor akan menjual langsung saham tersebut agar tidak mengalami kerugian lebih banyak. Keenam, corporate action, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan emiten atau perusahaan terbuka yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Ketujuh, capital gain and capital loss, yaitu capital gain merupakan istilah yang digunakan untuk selisih beli jual dan memperoleh untung atau laba jual dari hasil beli. Sebaliknya, capital loss adalah selisih beli jual rugi dari hasil beli. 8. Dividen, yaitu investor memperoleh keuntungan tidak hanya dari selisih jual beli, tapi juga dari hasil untung atau laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. 9. Emiten merupakan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga yang diperjualbelikan saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, HK atau haki. Istilah HK atau hajar kanan merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang yang harga tertinggi di kolom offer atau antrian. Haki adalah hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antrian beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. 11. Take profit. Setiap investor memiliki batas-batasan keuntungan yang ingin diterima. Apabila harga saham investor telah mencapai harga tertentu sesuai ekspektasi investor, maka mereka akan menjual saham tersebut karena sudah memiliki keuntungan sesuai yang diharapkan investor. Hal ini disebutkan take profit atau TV. Selanjutnya, poin ke-8, nabung di bank versus nabung di saham. Pasti orang bertanya-tanya, apa sih bedanya nabung di bank sama nabung di saham? Masyarakat awam masih banyak yang beranggapan apabila menabung di bank merupakan salah satu bentuk investasi, padahal menabung dan investasi memiliki definisi dan tujuan yang berbeda. Selain itu juga terdapat beberapa kelebihan menabung di bank, yaitu pertama, menabung di bank memberikan manfaat bunga bank, keamanan uang lebih terjamin, dipermudah dengan adanya ATM atau anjungan tunai mandiri. Keempat, risikonya sangat kecil. Kelima, dilindungi oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Terkait ada kelebihan, pasti ada kekurangan untuk menabung di bank itu. Apa sih kekurangan menabung di bank itu? 1. Dikenakan biaya administrasi setiap bulan, bunga yang diberikan kecil, tidak bisa mengambil uang dalam jumlah yang banyak secara mendadak, meskipun mengambilnya melalui ATM, akan tetapi yang dapat diambil jumlahnya dibatasi. Terakhir, uang tidak berkembang. Sementara, investasi merupakan penanaman dana dengan tujuan memperoleh imbal hasil di masa yang mendatang. Manfaatnya yaitu
manfaat dari atau kelebihan dari berinvestasi, pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat. Kedua, dana lebih aman karena diawasi oleh otorisasi jasa keuangan atau OJK. Ketiga, dana dikelola oleh pihak profesional atau badan lembaga resmi yang memiliki legalitas yang jelas. Keempat, dapat melawan inflasi. Kelima, dapat memenuhi kebutuhan kita di masa depan, misalnya buat pendidikan anak atau dana pensiun. Terlebih itu juga pasti ada kekurangan juga dalam berinvestasi. Kekurangannya yaitu satu, kelebihan beresiko, walaupun dapat memberikan banyak keuntungan. Kedua, tidak ada lembaga penjamin. Ketiga, karena untuk kepentingan jangka panjang, jadi investasi tidak digunakan untuk kepentingan mendadak atau untuk jaga-jaga. Selain itu juga, nanti saya akan mencetak list saham secara keseluruhan dan cetak saham LQ45 untuk pegangan saya, dan saya akan belajar dari hasil cetakan saya nanti. Di sisi lain juga, terdapat klasifikasi saham-saham berdasarkan sektor. Terdapat 9 sektor di Bursa Efek Indonesia yang dapat diklasifikasikan. Pertama, pertanian. Kedua, pertambangan. Ketiga, industri dasar dan kimia. Keempat, industri mesin. Kelima, industri barang konsumsi. Keenam, properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Ketujuh, infrastruktur utilitas dan transportasi. Kedelapan, keuangan. Kesembilan, perdagangan, layanan, dan investasi. Untuk materi atau tugas ke-11 ini dicukupkan sekian penjelasannya. Kemudian lanjut kepada tugas yang terakhir 12, yaitu membuat akun Stockbit dan RTI. 12 yaitu menginstal aplikasi Stockbit dan RTI, kemudian membuat akun dari aplikasi Stockbit dan RTI Bisnis. Sebelumnya saya akan menginstal dulu aplikasi tersebut di Play Store karena saya menggunakan handphone, bisa juga di laptop. Stockbit kita install. Sudah diinstal. Apabila sudah diinstal, menginstal. Setelah itu lanjut menginstal aplikasi RTI Bisnis. Tunggu dulu ini menginstal. Sudah menginstal, kita lanjut download aplikasi RTI Bisnis. Kita install dulu. Menunggu seperti yang tadi. Setelah selesai, sedang menginstal, tunggu sebentar. Apabila sudah menginstal, kita kembali. Sudah tulisan, kita kembali. Lalu kita membuat akun Stockbit dulu.
daftar dengan email, masukkan email, klik selanjutnya, karena saya sebelumnya sudah melakukan verifikasi, kita ganti email yang lain. Ada Sri, lanjut, nama lengkap Adesri Liani, klik selanjutnya, kemudian masukkan username. Klik selanjutnya lagi, masukkan password. Nah, masukkan nomor ponsel yang aktif. Klik selanjutnya. Tunggu verifikasi. Tunggu SMS. Oh, sudah terdaftar. Kita ganti nomor handphonenya. Klik selanjutnya. Buka SMS apabila ada verifikasi. 8695. Klik selanjutnya. Registrasi berhasil. Nah, ini sudah ada akunnya. Nah, seperti ini. Setelah membuat akun Stockbit, selanjutnya setelah membuat akun dari Stockbit, saya akan membuat akun dari RTI Bisnis. Kita buka aplikasinya. Ini klik register. Kemudian email, password, karena ini sudah ada, sudah bisa, kita ganti email. Kemudian nomor telepon, I have ready and agreed to register. Yes. Kemudian kita kembali buka Gmail. Nanti ada verifikasi email. Kita ganti dulu emailnya. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, sudah ada. Setelah itu klik ini. Sudah bisa kembali lagi ke aplikasi RTI Bisnis. Kemudian kembali, kemudian klik login, masukkan email yang tadi dan masukkan kata sandi. Oke, sudah. Nah, ini sudah akun. Nanti bisa diisi akunnya di sini, apa first name-nya,
klik edit dulu, mohon maaf. First name-nya Ade Sri, last name-nya Mulyani. Isi alamatnya Jalan Haji Hasan, nomor 45. City-nya ganti seperti itulah. Nah, ini market yang ada di RTI bisnis untuk saham. Cukup sekian penjelasan untuk membuat akun dan menginstal aplikasi RTI dan Stockbit. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 2, tugas 11, dan tugas 12, yaitu mengenai artikel, saham, dan menginstal aplikasi dan membuat aplikasi Stockbit dan RTI. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.